saya India dari Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Manado. Hari ini saya mewawancara MER menulis salah satu tugas PLP, mata kuliah PLP, dan ditugaskan dari dosen pembimbing untuk melakukan wawancara bagaimana proses pembelajaran mengajar berlangsung di sekolah ini. Nah, yang menjadi pertanyaan pertama, bagaimana proses belajar mengajar yang berlangsung di sekolah ini sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Oke. Yang pertama, pembelajaran di sekolah ini sebelum pandemi corona COVID-19 itu dengan pembelajaran tatap muka, di mana siswa dalam kelas belajar sesuai dengan ketentuan di sekolah dan masuk pada tempat waktu jam 7.13 mulai jam pertama, jam 7 itu dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas bagi seluruh mata pelajaran yang ada di kurikulum. Selanjutnya, setelah masa pandemi, maka pembelajaran itu dilaksanakan dengan cara daring, di mana proses mengajar dipandu dari komputer di sekolah dan diterima oleh para siswa di rumah lewat WA masing-masing, seperti itu. Kemudian bedanya pembelajaran tatap muka dengan daring, kalau di perguruan tinggi pembelajaran daring itu hasilnya tinggi karena semua belajar lewat internet, ya kan? Sedangkan untuk SMA, SMP dan SD pembelajaran daring ini punya kendala. Kendalanya pertama, tidak semua siswa memiliki HP Android. Kemudian yang kedua, tidak semua di rumah siswa itu terdapat jaringan internet. Sewaktu-waktu ada, sewaktu-waktu tidak. Kemudian yang ketiga, tidak semua siswa memiliki kuota internet, terbatas kuota. Maka pembelajaran daring di sana punya hambatan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Itu perbedaan pembelajaran daring dengan tatap muka. Kemudian dalam pencapaian tujuan pembelajaran di pembelajaran daring, seakan-akan hanya sekian persen siswa yang bisa berhasil dengan baik. Ya, karena tidak semua siswa itu tadi dijelaskan tidak semua siswa memiliki HP Android. Nah, untuk pencapaian hasil belajar pun terbatas pada kemampuan siswa yang memiliki HP Android. Yang tidak memiliki HP ataupun kuota, jelas mereka tidak mengikuti dengan baik. Seperti itu. Yang menjadi pertanyaan yang kedua, Mer, apakah dalam proses belajar mengajar ini MER mengalami kendala dalam memberikan pembelajaran kepada siswa dalam selama pandemi ini? Ya, memang kendalanya masih banyak. Pertama, saya jelaskan bahwa tidak semua siswa memiliki kemampuan. Kendala kedua, seringkali terjadi gangguan jaringan sehingga penyampaian materi dari Zoom meeting di sekolah tidak dapat diterima dengan baik oleh siswa. Itu kendala pertama. Kemudian kendala kedua, tidak semua siswa itu berada dalam satu lokasi yang dekat dengan sekolah, ada di luar daerah. Di sini ada di Irian, ada di Surabaya, tapi di Surabaya orang tuanya di Surabaya tapi mereka asal sini. Ya. Jadi seperti itu. Ada di Sulawesi Tengah, ada di Maluku. Ya, seperti itu. Ada di Papua dan Maluku, ada di Surabaya, ada di Sulawesi Tengah. Jadi banyak kan ya. mereka ada. Jadi
karena anak-anak ini sebagian besar di luar daerah, apalagi mereka yang ada di desa terpencil, maka mereka tidak mendapat jaringan seperti itu. Nah, mereka nanti dapat jaringan kalau pergi ke kota di mana ada jaringan. Itulah kendalanya. Nah, Baru seperti itu. pertanyaan selanjutnya benar, apakah siswa dalam mengikuti proses belajar ini dalam selama pandemi, apakah mereka terlihat aktif atau pasif benar? Oke. Dia berkisar 50% itu aktif dan 50% itu kurang aktif. Ya, seperti itu. Jadi ada kelas tertentu yang sampai seperti kelas 10 IPA, kelas 10 peminatan IPA. Dan 27 orang yang aktif itu 26, 27. Ya, kira-kira 95% yang aktif untuk kelas 10 IPA. Tapi kelas-kelas lain ada yang 50% yang aktif, ada kelas lain yang memang cuma 40 atau 30% yang aktif. Seperti itu. Ya, kendalanya. Terus kan benar, karena kan banyak ada siswa yang aktif dengan ada juga siswa yang tidak aktif. Nah, bagaimana Benar sebagai guru di sini memberikan nilai? Apakah Benar mensamaratakan nilai mahasiswa yang siswa yang aktif dengan siswa yang tidak aktif? Oke. Ada solusi yang ditempuh oleh guru. Guru menyusun video pembelajaran. Dengan video pembelajaran itu diharapkan kepada siswa yang tidak memiliki HP Android, dia pergi ke temannya siswa yang memiliki HP Android agar supaya bisa belajar malam atau pagi atau kapan saja dia pergi dengan temannya, dia dapat pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Itu solusi melalui video pembelajaran. Semua guru diwajibkan untuk video pembelajaran, karena melalui video pembelajaran ini siswa belajar secara tidak langsung lewat berkunjung dengan teman, kemudian nonton video. Oke, seperti itu solusi yang ditempuh oleh Guru udah ketika ada mahasiswa yang aktif dengan yang tidak aktif. Oke. Yang tidak aktif dengan cara tadi membuat Video. Yang kurang jaringan sebenarnya di tempatnya memang sulit jaringan, dia membuat video pembelajaran seperti itu. Seperti itu supaya dia bisa belajar dengan teman yang punya HP Android. Oke, benar. Pertanyaan yang terakhir, benar. Apakah siswa-siswi dalam mengikuti proses pembelajaran itu memiliki niat atau bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, benar? Karena kita tahu tadi Benar bilang di sini kan ada berbagai daerah yang berasal, ada yang dari Papua, Surabaya, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara. Apakah mereka bisa mengikuti proses pembelajaran selama pandemi ini dengan baik atau bagaimana? Ya, ada yang punya antusias yang tinggi, tapi ada yang memang kendalanya seperti itu. Walaupun dan tidak ada jaringan, mereka pergi satu tempat yang memiliki jaringan. Nanti katakan saja antusias tinggi, tetapi kendalanya tadi ditunjang dengan jaringan. Walaupun ada HP Android tapi tidak ada jaringan, tidak bisa belajar. Jadi itu minimal, dan seorang siswa itu berupaya supaya dia dapat pelajaran dari guru di sekolah di mana dia berada, seperti itu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang Ellen tanya ke Benar, apa yang menjadi harapan besar Benar dalam proses belajar mengajar ini supaya tetap siswanya semuanya aktif dan tidak pasif? Apa yang menjadi harapannya Benar? Harapan saya ke depan, yang pertama kiranya virus COVID-19 cepat berlalu dari muka bumi ini, karena bukan Indonesia yang mengalami, Indonesia saja yang mengalami, tapi seluruh dunia. Oleh karena itu harapan saya, Tuhan yang kita imani itu hanya sedang Tuhan berdoa. Dia kan Tuhan hanya sedang berdoa. Baik agama Muslim, agama Kristen, juga selalu dia mengharap kepada yang kuasa, kiranya bisa mengangkut sakit penyakit ini, dari penyakit ini dari muka bumi ini, agar supaya pembelajaran tetap muka di sekolah ini bisa berlangsung dengan baik. Karena kendala-kendala pembelajaran daring tadi sudah dijelaskan, itu terapat.
supaya bisa bangkit kembali semangat belajar dari siswa, supaya mutu pendidikan di semua sekolah-sekolah di Indonesia, lebih umum lagi mutu pendidikan di dunia itu lebih meningkat. Ya, itu diharapkan. Karena siapapun kita kembali kepada Sang Pencipta. Iya kan? Kita manusia ini cuma merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu harapan saya, kiranya pandemi corona ini dalam semester ini bisa berakhir, minimal semester depan itu mulai pertemuan tatap muka. Mungkin di program ini lagi gitu kan? Iya, Jadi harapan yang kedua, ketika belajar tatap muka berlangsung, kiranya siswa punya antusias tinggi untuk belajar, karena menggapai masa depan yang berhasil itu ditentukan oleh setiap kita, bukan ditentukan oleh guru atau orang tua. Jadi harapan masa depan kamu sebagai generasi muda sangat ditentukan oleh setiap orang yang ingin mau belajar, karena ilmu pengetahuan itu milik semua orang, bukan cuma untuk diri pribadi. Makanya saya walaupun dari jurusan lain, dari biologi atau teknologi, saya di sekolah ini pernah membimbing mahasiswa PTN sosiologi. Maka sampai saat ini saya berupaya karena ilmu sosiologi itu adalah jurusan bagi IPS, jadi dia mesti harus ada. Jadi saya sudah katakan sama Mira, kiranya cepat di sekolah ini. Ya, kira-kira seperti itu kan. Terima kasih buat Ner yang sudah memberikan waktu untuk berdiskusi bersama saya tentang bagaimana proses belajar mengajar di sekolah ini di SMA Negeri 2 Tondano. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton dan mengikuti video ini, jangan lupa like, comment, share, karena like dan dari teman-teman sangat mendukung channel saya ini. Terima kasih kembali Ner dan selamat pagi. Selamat pagi.